Pernah kepikiran nggak sih gimana sebuah filosofi kebangsaan itu bisa diwujudkan jadi kebijakan yang nyata di lapangan? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah ide unik dari Indonesia, sistem ekonomi Pancasila. Dan kita akan lihat gimana ide ini diwujudkan lewat sebuah program bernama Sekolah Rakyat. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Kalau kita ngomongin ekonomi, apa yang terlintas di benak kita? Cuma soal angka, pertumbuhan dan untung rugi? Atau jangan-jangan sebuah sistem ekonomi itu bisa loh punya jiwa, punya kompas moral yang jadi pemandunya? Nah, pertanyaan barusan itu langsung membawa kita ke jantung diskusi kita hari ini. Jawaban unik dari Indonesia yang disebut sistem ekonomi Pancasila. Ini bukan sekedar teori ekonomi yang ada di buku teks ya, ini lebih ke sebuah kerangka kerja yang mencoba menggabungkan pembangunan ekonomi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, apa sih sebenarnya sistem ekonomi Pancasila atau yang sering disingkat SEP ini? Gampangnya gini, sistem ini menempatkan manusia sebagai pusatnya, bukan modal, bukan pasar, tapi manusia. Konsepnya tuh, kita sebagai manusia ini kan punya dua sisi. Kita ini individu yang punya cita-cita sendiri, tapi kita juga makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, ekonomi yang baik itu harus bisa melayani kedua sisi ini secara seimbang. Biar lebih kebayang, coba kita bandingkan ya. Kalau kapitalisme liberal, itu kan fokusnya kebebasan individu dan mekanisme pasar. Sementara sosialisme komando, fokusnya ke kontrol negara yang kolektif. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini mencoba mengambil jalan tengahnya. Dia nggak anti pasar, tapi juga nggak membiarkan pasar berjalan liar tanpa kendali. Intinya, menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan keadilan untuk masyarakat luas. Oke, dari tadi kan kita ngomongin filosofi yang kedengarannya agak tinggi ya. Sekarang, mari kita lihat gimana ide ini benar-benar diterapkan di dunia nyata. Inilah dia, program Sekolah Rakyat. Sebuah kebijakan yang bisa dibilang cerminan langsung dari ruh ekonomi Pancasila. Program ini lahir dari sebuah masalah yang real banget, yaitu ketika pendidikan dianggap cuma sebagai barang dagangan. Kalau sudah begini, ya jelas, hanya mereka yang punya duit yang bisa dapat akses pendidikan berkualitas. Ini bukan cuma soal nggak adil loh. Ujung-ujungnya, ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang susah banget diputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sekolah rakyat ini adalah jawabannya. Ini adalah bentuk intervensi langsung dari negara untuk kasih akses pendidikan yang layak buat mereka yang selama ini terpinggirkan. Tujuannya pun bukan cuma transfer ilmu pengetahuan, tapi ada tujuan yang lebih dalam, yaitu memanusiakan manusia, mengembalikan martabat mereka dan, yang paling penting, memberi mereka kesempatan nyata untuk keluar dari jerat kemiskinan. Supaya kita benar-benar paham kenapa program ini jadi inti dari sistem ekonomi Pancasila, kita perlu menyelami dua pilar filosofis utamanya, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kekeluargaan. Pilar pertama adalah keadilan sosial. Ini digambarkan dengan metafora yang bagus banget, yaitu kue pembangunan. Coba bayangin kalau hasil pembangunan, dalam hal ini ilmu pengetahuan cuma dinikmati sama segelintir orang kaya, itu kan nggak adil. Sekolah rakyat ini tujuannya memastikan semua orang, terutama yang paling lemah, bisa ikut merasakan kue itu. Terus pilar kedua adalah asas kekeluargaan. Di sini negara itu posisinya bukan sebagai penguasa, tapi lebih kayak orang tua yang punya kewajiban moral untuk ngasih bekal ke setiap anaknya, biar bisa hidup mandiri dan berdaya. Tapi jangan salah, program ini bukan cuma soal bantuan sosial loh. Program ini punya dimensi politik yang kuat banget, di mana peran negara, pasar, dan masyarakat itu harusnya bisa bekerja sama. Gimana caranya? Mari kita lihat. Di model idealnya, perannya tuh jelas banget buat masing-masing pihak. Negara, perannya sebagai regulator sekaligus penyedia dana. Pasar, tugasnya menyerap sumber daya manusia yang sudah dididik lewat program ini. Dan yang gak kalah penting, masyarakat. Perannya sebagai pengawas, memastikan programnya jalan dengan benar dan akuntabel. Tentu saja tantangan terbesarnya yaitu gimana caranya menyelaraskan ketiga peran ini biar bisa berjalan harmonis dan mencapai tujuan bersama. Ide keren kayak gini tuh nggak muncul tiba-tiba dari langit ya. Akar pemikirannya kuat banget, berasal dari para pendiri bangsa dan para ekonom intelektual Indonesia. Coba kita dengar apa kata mereka. Pertama, ada Muhammad Hatta. Beliau melihat ada hubungan yang lurus banget antara pendidikan dan kedaulatan. Buat beliau, simpel aja. Sebuah bangsa nggak akan pernah bisa berdaulat secara ekonomi kalau rakyatnya nggak cerdas. Pendidikan itu fondasinya. Titik. Lalu ada Mubiarto, yang sering disebut sebagai salah satu penggagas utama sistem ekonomi Pancasila. Beliau ini yang selalu mengingatkan kalau ekonomi itu nggak boleh jadi mesin dingin tanpa perasaan. Harus ada moralitas di dalamnya.
harus ada kepedulian sama mereka yang lemah. Program sekolah rakyat ini bisa dibilang perwujudan nyata dari konsep ekonomi berhati nurani yang beliau cita-citakan. Dan Sri Edi Swasono, beliau memperkuat argumen ini dengan menghubungkan pendidikan dengan kemandirian bangsa. Logikanya sederhana, gimana sebuah negara bisa mandiri dan gak cuma jadi pengikut negara lain kalau sumber daya manusianya nggak dibekali dengan ilmu pengetahuan? Jawabannya, ya nggak bisa. Nah, semua pemikiran para tokoh tadi itu pada akhirnya mengerucut ke satu tujuan akhir yang sangat strategis, yaitu sebuah transformasi total tentang cara sebuah bangsa memandang rakyatnya sendiri. Ini dia pergeseran cara pandang yang paling fundamental. Lewat program seperti Sekolah Rakyat, narasi tentang masyarakat miskin itu diubah total. Dari yang tadinya mungkin dianggap sebagai beban sosial, sekarang dilihat sebagai aset paling produktif yang potensial. Jadi, dana yang dikeluarkan itu bukan lagi biaya, tapi sebuah investasi. Mungkin investasi paling strategis yang bisa dilakukan oleh sebuah negara. Dan ini adalah gambaran dampaknya yang luar biasa. Pendidikan di sini menjadi semacam jembatan emas, sebuah jembatan yang memungkinkan anak dari keluarga manapun untuk bisa naik kelas secara sosial dan ekonomi. Dan pada akhirnya, ini akan memperkuat struktur ekonomi nasional bukan dari atas ke bawah, tapi justru dari fondasinya, dari akarnya, yaitu dari rakyat itu sendiri. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Mungkinkah sebuah kompas moral yang isinya adalah kepedulian, keadilan, dan martabat manusia ternyata bukanlah sebuah penghambat pertumbuhan, melainkan justru aset ekonomi terbesar yang bisa dimiliki sebuah bangsa? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.